Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Oke. Nah, hari ini Ibu membawakan sebuah materi. Sebelum itu kita melanjut ke materi kita. Siapa yang bisa membawakan lagu wajib? Ayo. Satu orang aja, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ayo, Meti maju. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Kalau hadir, dibilang hadir. Kalau kawannya tidak hadir, dibilang tidak hadir, Bu, gitu ya. Oke, Ibu panggil satu-satu. Yang pertama Abel, Panggabean. Yang kedua Adelia Siahaan, Krisan Panggabean, Eber Nenggolan. Sakit dia ya. Endi Utapea. Sakit dia. Berti Utabarat. Presley Panggabean. Iren Munte. Jacob Panggabean. Jelita Sinambela. Sakit. Caitlin Tambubolon. Krista Saragi. Mariana Panggabean. Marquez Simakupa. Sakit. Matthew Pasaripu. Mika Munte. Palestia Simamora. Fernanda Panggabean. Rodrigo Panggabean. Saha Simamora. Selviana Munte. Winde Panggabean. Oke, nah ada beberapa dari kawan kita yang tidak hadir karena sakit, makanya dijaga kesehatan. Oke. Selanjutnya kita Ibu membawakan materi tentang apa yang di layar? Iya, pendidikan karakter. Ya, sebelum itu tahunya kalian bagaimana karakter? Contohnya, menurut kalian si Meti bagaimana karakternya? Apakah dia baik, jahat, nakal, tidak sopan, ramah, disiplin, jujur? Menurut kalian kalau si Meti ini bagaimana karakternya? Iya, baik. Nah, seperti itu adalah ciri-ciri karakter. Nah, sebelum ke sana, membentuk karakter siswa adalah sebuah proses pendidikan yang dilakukan secara sadar. Contohnya tadi ciri-cirinya yang Ibu bilang. Tadi ada jujur, baik, jahat, disiplin, ramah, tamah. Nah, menurut kalian tadi, contohnya si Matthew, kalian bilang dia apa? Baik. Nah, tadi Ibu bilang dalam
dengan alasan tertentu atau dengan kesadarannya dia sendiri? Iya, dengan kesadaran dia sendiri. Dari hati yang paling dalam. Nah, selanjutnya dalam konteks bimbingan dan konseling ini, pembentukan karakter siswa adalah supaya mampu memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak memikirkan bagaimana si Matthew, bagaimana si Nanda, bagaimana karakternya dia. Nah, terlebih dahulu dalam pembentukan karakter itu adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, selanjutnya baru setelah diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan sikap positif kita. Contohnya kita berbuat baik serta menerapkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, apalah yang kalian tahu dan yang bisa kita lakukan hal positif dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Contohnya, kita membantu orang tua. Apakah itu adalah hal positif menurut kalian? Iyanya? Iya. Salah satu contohnya adalah membantu orang tua di rumah. Contohnya apa yang dapat kita bantu orang tua di rumah? Contohnya apa? Iya, mencuci piring. Apa lagi? Menyapu rumah. Apa lagi? Menyapu halaman, menyiram bunga. Ya kan, itu adalah salah satu hal yang paling kecil untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, apa tujuannya dalam membentuk karakter siswa? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mampu berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, beretika dengan baik. Kita harus beretika di mana-mana. Kita sebagai manusia harus mempunyai etika yang positif, attitude yang baik. Jikalau kita tidak beretika dengan baik, apa yang dilakukan orang sama kita? Mereka tidak menganggap kita sebagai teman. Contohnya,
Wah, selamat ya Nabila, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum membaca KKN. Pasti aku juga akan dapat nilai yang bagus. Iya, iya, makanya kalau ada PR, nanti PR ini dikerjakan dulu, baru main. Kamu juga kerja keras ya, mengerjakan PR-nya, jangan karena hanya susah, lalu putus asa, tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Baiklah Nabila, aku akan berusaha juga dulu. Oke, itu adalah salah satu contoh pendidikan karakter tentang tanggung jawab dan disiplin. Di mana tanggung jawabnya sebagai anak didik, sebagai kalian, jikalau dikasih gurunya PR harus dikerjakan, dan disiplinnya itu adalah disiplin dengan waktu. Contohnya tadi pulang sekolah langsung dikerjakan di rumah. Lalu ada satu lagi videonya. Ya. Oke, sampai di situ saja video yang ibu tampilkan. Nah, oleh karena itu, setelah kita menonton video yang ibu tampilkan, coba di sini ada KPD tentang nilai-nilai karakter. Coba lihat gambar yang pertama itu. Sudah. Nah, aturannya menurutmu yang pertama, aturan-aturan di sekolah. Yang pertama itu berbicara. Mana pasangan atau pasangan yang mana yang dekat dengan berbicara ini? Nah, iya, berbicara dengan sopan. Yang kedua berpakaian. Mana pasangannya? Iya, memakai topi pada saat upacara bendera. Yang terakhir berperilaku. Iya, pada saat guru mengajar di depan, kalian harus mendengarkan dengan baik. Oke, tiap selanjutnya beri tanda jempol seperti ini. Kalau setuju, kalau tidak setuju kayak gini. Sudah? Oke, gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Coba lihat. Gambar yang pertama, setuju atau tidak setuju kalian? Kenapa gambar yang pertama itu? Karena di sana mereka bertelah. Iya, gambar yang kedua, lihat yang di sampingnya ini. Belajar dengan baik. Apakah setuju atau tidak setuju?
adiknya dan ibu kasih kerja kelompoknya dikerjakan dengan baik. Ada ibu kasih 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok ada terdiri dari berapa orang? 1, 2, 3, 4, 13, 14, 16. Ya, jadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Nah, kalian maju. Nah, kalian di sini. Sudah? Oke. Kalian di sini. Oke, kalian. Nah, oke. Ya, sama-sama. Kalian juga oke. Si Krisan geser ke kursinya si Herli. Ya, lihat ke mereka. Saling kerjasama. Lakukan. Oke, coba kerjakan dengan baik. Sudah? Oke. Nah, dari kelompok yang Ibu berikan ini, minggu depan kita presentasikan satu-satu ke depan. Bertanggung jawab apa yang didiskusikan. Sudah? Nah, oke. Sekarang kita tutup materi kita. Kalau soal diskusinya kelompoknya hari ini yang Ibu bagikan kita presentasikan untuk minggu depan. Sudah? Oke. Kita tutup buku kita. Simpan bukunya biar kita pulang karena waktunya sudah habis. Ya. Oke. Nanti aja di apa ya? Oke, siapa yang buat doa? Doa pulang. Siapa yang bisa? Oke, Ibu unjuk si Kekli. Buka topi. Oke, kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Ena. Oke. Tadi kan Ibu bagikan untuk kelompoknya. Jadi kalian kerja kelompok kan atau pulang sekolah nanti di rumah kawan kalian, baru kita presentasikan